Acara ini adalah suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dari IAUI serta Departemen dan Program Studi Urologi FKUB RSSA untuk meningkatkan pengetahuan mengenai deteksi dini kanker prostat. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, khususnya kepada Soho selaku sponsor pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak demi kelancaran acara, dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua IAUI Cabang Malang, Dr. Paksi Satyagraha MKes Spesialis Urologi Konsultan. Kepada Dr. Paksi Satyagraha MKes Spesialis Urologi Konsultan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat, walaupun masih dalam platform online, dan pada hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti seminar yang diperuntukkan untuk para dokter umum dengan tema kanker prostat di tahun 2021 ini. Acara ini terselenggara dari kerjasama Ikatan Ahli Urologi Indonesia Cabang Malang, juga bekerja sama dengan Departemen dan Program Studi Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Saya, Dr. Paksi Satyagraha, Spesialis Urologi Konsultan, selaku Ketua IAUI Cabang Malang, sangat berbahagia dan sangat berterima kasih atas partisipasi sejawat-sejawat sekalian yang mengikuti seminar dokter umum pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Kepala Departemen dan Ketua Program Studi Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang telah bekerja keras beserta para residen yang telah bekerja keras untuk membuat acara ini terselenggara. Tidak lupa juga untuk sponsor kita, PT Soho Global Health, ini yang telah membantu kita dalam menyelenggarakan acara ini. Sejauh sekalian, kanker prostat ini adalah salah satu kanker yang terbanyak terjadi pada pria di Indonesia. Sayangnya memang kanker prostat yang datang pada kami, pada spesialis urologi, seringkali merupakan kanker pada stadium lanjut. Sehingga seringkali sangat dengan berat hati kita hanya mampu untuk memberikan pengobatan paliatif. Padahal apabila kita menemukan kanker tersebut masih dalam kondisi local prostate cancer, bukan tidak mungkin kita bisa meningkatkan dan juga memperpanjang harapan hidup atau survival rate dari penderita kanker prostat tersebut. Oleh karena itu, harapannya dengan diadakannya seminar untuk dokter umum pada pagi hari ini, harapannya bisa memberikan manfaat keilmuan untuk sejawat sekalian untuk membantu kami para spesialis urologi mendeteksi penderita kanker prostat secara lebih dini. Karena memang dengan early detection dan pengobatan yang tepat, maka survival rate dari kanker prostat sendiri akan menjadi lebih baik. Demikian. Pada hari ini akan ada Dr. Kurnia Penta Saputra, spesialis urologi konsultan, dan juga Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, yang akan menyampaikan materinya. Dan hari ini juga akan dipandu oleh Dr. Medianto Purnomo, spesialis urologi, untuk menjadi moderator pada pagi hari ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya sebagai Ketua IAUI Cabang Malang, sekali lagi welcoming semua peserta. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat, dan semoga seminar yang berikutnya kita bisa jumpa atau tatap muka langsung, karena sudah cukup lama kita bertemu dalam platform online. Sukses selalu, sehat selalu, selamat pagi, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Paksi Satyagraha MKes spesialis urologi konsultan atas sambutannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara webinar hari ini, khususnya Suhu yang telah menjadi sponsor webinar hari ini. Sebelum menginjak acara selanjutnya, saya ingin menginformasikan bahwa di akhir acara webinar ini, seluruh peserta akan mendapatkan SKPID, sertifikat, dan berkesempatan untuk mendapatkan door prize. Maka dari itu, seluruh peserta diharapkan untuk mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir dan juga menghidupkan video selama acara berlangsung, karena pada saat acara berlangsung akan diadakan pula pretest, post-test, dan evaluasi sebagai syarat untuk mendapatkan SKP, sertifikat, dan door prize. Baik, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pretest. Kepada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengisi pretest pada link yang telah dibagikan panitia melalui kolom chat. Alokasi waktu untuk pretest adalah 3 menit, dan pretest dapat dimulai dari sekarang. Selamat mengerjakan. Kepada peserta yang baru saja bergabung, saat ini kita ada di sesi pretest. Yang baru bergabung silakan klik link pretest yang ada di kolom chat dengan waktu pengerjaan 3 menit dan saat ini sudah berjalan. Untuk peserta yang baru bergabung, kita ada di sesi pretest. Silahkan klik link pretest yang ada di kolom chat.
Baiklah, waktu mengerjakan pretest telah habis. Kita menginjak ke acara selanjutnya, yaitu ke acara inti materi tentang kanker prostat yang akan dipandu oleh Dr. Medianto, spesialis urologi. Sedikit berkenalan dengan beliau. Beliau menyelesaikan studi dokter umum di Universitas Brawijaya, lulus pada tahun 2010, dan kemudian beliau menyelesaikan studi sebagai spesialis urologi di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2018. Kepada Dr. Medianto, spesialis urologi, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang sudah bergabung pada seminar hari ini dengan sangat antusias. Pada hari ini kita akan membahas mengenai kanker prostat. Ya. Ada dua pembicara yang sangat ahli di bidang uro-onkologi. Yang pertama adalah Dr. Kurnia Penta, Saputra, spesialis urologi konsultan, dan yang kedua adalah Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan. Sebelum menginjak pada acara selanjutnya, mungkin bagi para teman-teman dokter yang baru bergabung, saya ingin mengingatkan kembali bahwa di akhir seminar pada hari ini, seluruh peserta akan mendapatkan sertifikat dan SKPID setelah mengisi post-test dan evaluasi acara yang akan diinformasikan kembali di akhir acara. Selama seminar online ini berlangsung, pertanyaan dapat dituliskan di kolom chat dan akan didiskusikan di akhir sesi materi. Baik, tanpa menunda lagi, topik pertama adalah how to diagnose prostate cancer yang akan dibawakan oleh Dr. Kurnia Penta, Saputra, spesialis urologi. Kepada Dr. Kurnia Penta, Saputra, spesialis urologi, dipersilahkan. Terima kasih Dr. Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa bicara di forum ini, untuk PT Suhu yang sudah memprakarsai untuk diadakan. Semua prakarsa sebenarnya dari kita, cuma ini kan sebenarnya diadakannya seminar ini kaitannya rangkaian acara bulan peduli terhadap kanker prostat. Di seluruh Indonesia di center-center pendidikan diadakan seminar-seminar untuk kanker prostat. Salah satunya kita untuk pada kemarin dan hari ini. Kalau kemarin untuk dokter umum, saat yang sekarang adalah untuk kemarin adalah untuk awam, yang saat ini adalah untuk dokter umum. Baik, saya coba share screen. Ya, apa sudah terlihat ya? Jadi saya diberi tugas oleh panitia untuk membawakan bagaimana mendiagnosa kanker prostat. Jadi penting sekali diagnosa kanker prostat di awal ya. Artinya kalau bisa kita bisa mendeteksi secara dini bagaimana sebenarnya kanker prostat. Cuma masalahnya agak sulit dibandingkan dengan kanker di payudara misalnya. Ya, itu terlihat dari luar. Jadi si wanita ini bisa meraba atau memeriksa sendiri, ya, sadari untuk mendeteksi secara dini. Tetapi pada prostat ini organnya letaknya di dalam, jadi tentu akan kesulitan buat pasien itu sendiri untuk mendiagnosa. Maka perlu sekali dokter umum terutama ya yang sering kali bertemu langsung dengan pasien-pasien di layanan primer ya, yang penting sekali sehingga akan bisa mendeteksi, bisa menemukan pasien-pasien pada stadium yang lebih awal. Karena pengalaman kita di Saiful Anwar itu pasien itu datang kebanyakan sudah terlambat ya, sudah metastase dan sebagainya. Sebagai pendahuluan bahwa prostat cancer adalah suatu keganasan yang asalnya dari suatu kelenjar prostat dan biasanya tipenya adalah jenis patologinya adalah adenokarsinoma prostat.
Prostat cancer ini prostat keganasan yang terjadi pada prostat, di mana angkanya adalah nomor 2 terbanyak setelah CA paru. Ya. Jadi CA paru yang nomor 1, kemudian CA prostat. Karena erat kaitannya, kalau CA paru kan erat kaitannya dengan merokok ya. Dan prostat cancer ini kebanyakan terdiagnosa itu kebanyakan adalah di atas usia 65 tahun. Ya. Prostat inilah ini, ya, letaknya di bawah bladder ya. Tentu rekan-rekan sejawat semua sudah paham bagaimana anatomi dari kelenjar prostat. Baik, kita lihat epidemiologi ya. Ini saya dapat dari American Cancer Society 2021. Data di Amerika bahwa tahun 2020 diperkirakan angka kasus baru adalah 191.000 dan 2021 diperkirakan meningkat ya. Dan angka kematiannya juga terjadi peningkatan sampai 34.000. Dan laki-laki akan didiagnosa setiap sebagai kanker prostat itu setiap 2,7 menit tahun 2020 dan saat ini 2021 diperkirakan dalam 2 menit akan ada laki-laki yang terdiagnosa baru sebagai CA prostat. Dan angka kematiannya juga lumayan tinggi juga. Ya. Nah, data di dunia adalah seperti ini sebarannya ya. Bahwa yang terbanyak insidennya di Australia, New Zealand ya. Kita di Indonesia bagaimana? Kita lihat dari data di Indonesia. Dari 3 pusat studi yang dalam 8 tahun terakhir. Sebenarnya kita juga ada data, yaitu waktu itu data pengumpulan data ECAP study, cuma ECAP ini publish-nya tidak lagi dalam proses publish ya. Jadi saya tidak berani untuk mempublish di sini. Ada sekitar 1.102 pasien selama 8 tahun ya. Dan angka kematian tertinggi di daerah South Afrika dan Karibia. Nah, angka kejadian bahwa kanker prostat ini semakin lama semakin meningkat ya. Ini mungkin erat kaitannya dengan semakin aware-nya orang ya, atau screening yang lebih masif ya, terutama di perusahaan-perusahaan yang melakukan medical check-up terhadap pekerja-pekerjanya. Ya. Seringkali saya mendapatkan pasien itu sudah membawa hasil PSA gitu ya ke praktek menunjukkan PSA-nya terjadi peningkatan. Ya. Tentu hal inilah yang menyebabkan salah satu ya memberikan kontribusi terjadi peningkatan angka kejadian kanker prostat. Tetapi juga kebiasaan atau pola lifestyle dari manusia di Indonesia ini juga berubah ya. Dikonsumsi makanan junk food, kemudian high protein itu juga bisa salah satu sebagai pemicu terjadinya keganasan di prostat ya. Jadi adopsi kebiasaan Western karena kanker prostat kan kita lihat di situ bahwa kebanyakan terjadi di daerah-daerah Western ya. Daerah Asia sebenarnya sedikit ya, tetapi sekarang trennya semakin meningkat ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa dari data ASR ya, dari kita lihat bahwa kanker paru pada laki-laki nomor 3 ya, paru ya, kanker paru, dan prostat ini posisinya adalah nomor 2 terbanyak setelah kanker paru pada pria ya, sedangkan yang breast cancer sebagai wanita tetap nomor 1 ya. Makanya kalau pada wanita breast, kalau pria adalah prostat cancer. Sayangnya kalau breast cancer itu masih bisa dideteksi secara dini, pasien itu masih bisa memeriksa sendiri. Tapi kalau prostat cancer tidak mungkin pasien itu bisa mendeteksi dirinya sendiri ya. Pasti harus berkonsultasi terhadap ke dokter ya. Nah, faktor risiko terjadinya kanker prostat jelas ya, genetik faktor ya. Adanya mutasi pada gen ya, gen ini adalah DNA yang mensandi untuk terjadinya proliferasi dari sel ya,
pertumbuhan sel, kemudian perkembangan sel itu disandi oleh dari DNA. Bila terjadi mutasi, maka sel itu tidak cepat, maksud saya cepat sekali mengalami replikasi, sehingga pertumbuhannya cepat, ya, proses apoptosisnya tidak berjalan, ya, sehingga sel tetap tumbuh, tetapi pada akhirnya akan mengalami nekrosis, ya, dan inilah yang menyebabkan pertumbuhan sel kanker menjadi lebih cepat. Kemudian faktor risiko yang lain adalah usia, ya, di mana perlu diketahui bahwa kanker prostat sendiri itu tumbuh dipengaruhi oleh hormon, yaitu hormon testosteron. Ya, hormon testosteron itu akan menyebabkan pertumbuhan daripada organ prostat ini, ya, jadi membelah selnya dan bertumbuh, ya, dan semakin tua seseorang maka terjadi ketidakseimbangan, ya, antara testosteron. Memang testosteron menurun, ya, tetapi juga estrogen juga terjadi ketidakseimbangan, sehingga inilah salah satu juga yang memicu timbulnya hiperplasi pada prostat yang kemungkinan bisa menjadi jinak, bisa menjadi ganas, ya. Kemudian etnis, ya, etnis ini juga memberikan peran juga sebagai faktor risiko, ya, di risiko untuk terjadinya kanker prostat, terutama etnis dari Afro-Amerika, ya, kemudian Afrika sendiri juga memiliki tingkat tinggi, ya, untuk Kaukasian, ya, itu juga meningkat, ya, untuk terjadinya kanker prostat. Diet tinggi, lemak, ya, protein tinggi itu juga sebagai faktor risiko, ya. Merokok, ya, kemudian metabolic syndrome itu juga sebagai faktor risiko untuk terjadinya kanker, apalagi kalau kanker prostat. Kemudian inflamasi jelas, ya, inflamasi adalah salah satunya adalah prostatitis, ya. Prostatitis itu apa, ya, itu suatu infeksi pada daerah prostat yang tidak khas gejalanya, ya, nyeri pada saat kencing, rasa tidak enak di daerah perineum, ya, ejakulasinya berdarah kadang-kadang, ya, nyeri pada saat ejakulasi, ya, dan banyak keluhan-keluhan LUTS, ya, seperti susah untuk membuang air kencing, merasa ada sisa, pancaran melemah, dan sebagainya. Tetapi yang khas pada prostatitis adalah itu tadi, nyeri di daerah perineum dan tidak khas nyerinya, ya. Jadi jelas inflamasi yang kronis ini akan menyebabkan perubahan dari sel di prostat yang bisa menyebabkan terjadinya suatu malignansi. Nah, bicara mengenai screening dari kanker prostat, ya, seperti saya bilang tadi bahwa pasien tidak bisa untuk melakukan screening sendiri. Yang bisa dilakukan adalah berkonsultasi ke dokter untuk dievaluasi. Nah, sebagai tenaga medis kita bisa melakukan digital rectal examination dengan cara meraba kelenjar prostatnya, ya, dengan melakukan rectal touche, ya, untuk mengevaluasi apa saja, mulai dari tonus sphincter aninya bagaimana, ya, kemudian tekstur konturnya dari prostat itu bagaimana, outline-nya apakah smooth, ya, kemudian konsistensinya, ya, keras atau kenyal, kemudian simetris atau tidak, karena ada dua lobus kan, kanan kiri, itu diraba konsisten simetris atau tidak, ya. Kemudian ukurannya, ya, tercapai pada ul atasnya apa tidak, kemudian lobusnya bagaimana, ya, itu bisa dievaluasi di situ. Nodulnya ada atau tidak, ya. Dan diperkirakan bahwa 18% dari kasus kanker prostat itu bisa dideteksi dengan rectal touche, tetapi ini sangat subjektif, ya, karena butuh suatu pengalaman, ya, untuk bisa mengetahui ini nodul apa bukan, ya, ini konsistensi seperti ini nih keras atau kenyal, ini perlu pengalaman, ya. Dan yang kedua adalah PSA, ya, suatu prostat spesifik antigen, yaitu suatu marker yang diambil dari darah, ya. Kalau nggak salah ini
300-an ya kalau nggak salah sekarang ya. Di BPJS ada ini ya. Dan kita lihat di sini bahwa dengan PSA cut off-nya di situ tertulisnya 4 ya. Batas ininya, batas normalnya kalau di bawah 4 itu di bawah 4 normal ya, di atas 4 tidak normal. Tetapi kita lihat di sini dari data NCCN kita lihat bahwa kalau PSA-nya 0 sampai 0,5 risk terjadinya prostat cancer risikonya adalah 6,6. Semakin meningkat prostat cancer PSA, semakin meningkat risiko terjadinya kanker prostat. Kita juga bisa melihat bagaimana sih jadi waktu berkunjung pasien itu datang, kita tanya apakah ada riwayat dari keluarga yang menderita kanker prostat. Kita lihat di sini bahwa apakah ditanyain apakah ada saudara, orang tua, bapak ya yang menderita kanker prostat ya. Karena erat sekali ya, seperti tadi dibilang bahwa ada faktor genetik ya. Kemudian apalagi kalau sebelum usia 60 sudah terdiagnosa kanker prostat ya atau meninggal karena kanker prostat, maka kuat sekali hubungannya ya. Kemudian ternyata dalam suatu ini adalah zaman dahulu ada camp untuk orang-orang Yahudi waktu itu ya. Itu di data ternyata memang ada erat kaitannya family history ini terhadap terjadinya kanker prostat ya. Dan apalagi kalau dalam suatu silsilah keluarganya itu didapatkan lebih dari 3 kanker ditemukan dalam familinya, untuk apalagi kalau usianya kurang dari 50 tahun, maka wajib hukumnya untuk dilakukan screening terhadap kanker prostat pada laki-laki ya. Ya, kita lihat di sini ada beberapa gen yang mengalami mutasi pada yang sebagai yang diduga menjadi kanker prostat ya, penyebab dari kanker prostat. Di antaranya MLH1, MSH2, kemudian rekombinan gen ya, BRCA1, 2, ATM, PALB2 ya. Dan banyak sekali ya, sekarang studi-studi yang berkembang untuk mengetahui secara detail ya tentang bagaimana genetik dari kanker prostat, pleomorfisme dan sebagainya ya. Nah, TNM klasifikasi. Jadi untuk kanker prostat seperti dengan kanker yang lain, bahwa harus melakukan staging, itu penting sekali, erat kaitannya dengan treatment, kemudian prognosis ya, itu penting sekali dilakukan ya. TNM-nya untuk staging dari kanker prostat ini kita lihat bahwa TX ya primary tidak dapat ditemukan ya, T0 kalau tidak didapatkan, kalau T1 itu dibagi menjadi T1A, 1B dan 1C. T1A itu kalau dari reseksi, dari dilakukan tindakan tur prostat ya, misalnya dari rektal tusinya tidak teraba, tapi dari reseksi, dari waktu dilakukan operasi tur prostat itu didapatkan kurang dari 5% ya, dari reseksi itu didapatkan adanya keganasan. T1B kalau lebih dari 5% reseksi dari kelenjar prostat itu didapatkan suatu keganasan. Sedangkan T1C itu kalau didapatkan dari biopsi dari misalnya dari dilakukan biopsi transrektal atau transperineal ya, karena PSA-nya meningkat ya, maka itu T1C. Walaupun nodulnya tidak teraba misalnya dari rektal tusi, tetapi karena PSA meningkat dilakukan biopsi, keluarnya adalah keganasan, maka itu masuk T1C. Sedangkan T2 itu tumor teraba ya, teraba dari nodulnya teraba di prostat. Kalau T2A itu hanya melibatkan separuh dari satu lobus ya. Kemudian T2B lebih dari lebih dari 50% ya dari satu lobus, tetapi tidak melibatkan 2 lobus. Tetapi kalau T2C sudah melibatkan 2 lobus. Dengan T3 itu sudah tumor sudah keluar dari kapsul, T3A itu sudah ekstensi kapsular,
Dan T3B sudah mengenai vesicula seminalis, seperti yang kita lihat di gambar ini. Vesicula seminalis itu ini, ya. T3B ini sudah mengenai vesicula seminalis, ya. Kemudian T4 berarti tumor sudah masuk sampai ke vesicula seminalis, sphincter sampai ke rektum, jadi tumornya sudah levator muscle, ya. Sudah sangat ekstensi, ya. Sedangkan N-nya di sini adalah N0, N1, lymph node, metastase. Ini bisa dilihat dari MRI, ya, MRI atau CT, ya. Tapi yang direkomendasikan adalah MRI multiparametrik, ya. Kemudian kalau M metastase ke tulang itu M1B atau ke organ visceral yang lain, ya. Misalnya ke otak, ke paru, ya, atau liver itu bisa. Jadi M1C. Nah, tadi staging, ya. Sekarang grading, apa bedanya? Kalau staging itu TNM, kalau grading adalah histopatologinya. Bagaimana diferensiasi daripada sel. Jadi Gleason score itu ada yang dipakai sekarang saat ini adalah Gleason, ya. Sejawat patologi anatomi akan bisa menentukan grading daripada kanker prostat ini, ya. Ini penting sekali. Nanti biasanya kalau hasil PA keluar setelah dilakukan operasi akan keluar Gleason score sekian, ya. Gleason score itu adalah hasil penjumlahan antara primer dan sekunder. Jadi ada patternnya adalah 1 sampai 5, ya, nilainya grade 1 sampai 5, Gleason 1 sampai 5. Gleason 1 di mana didapatkan selnya ini masih uniform, ya. Kemudian mulai lebih banyak stromanya dibandingkan kelenjarnya. Yang ketiga, mulai infiltratif marginnya, irregular mass kalau 4, dan gambaran anaplastiknya sudah semakin banyak dan bentukan selnya sudah tidak beraturan, ya. Dan ini penting untuk menentukan, pada akhirnya akan menentukan prognosis juga, ya, Gleason score ini. Jadi Gleason score penjumlahan, ya, kalau 2 berarti 1 plus 1. Ya. Kemudian misalnya Gleason score-nya 7, 7 itu bisa 3 plus 4, berarti primernya adalah distinctive infiltrative margin, atau ditambah dengan 4. Berarti ada gambaran 2 komponen ini, ya. Gambaran Gleason score 3 dan 4. Ya. Dan pembagiannya adalah kalau Gleason score 2 sampai 6 itu low grade atau well differentiated, 7 itu moderate grade, 7 bisa 3 plus 4 atau 4 plus 3, ya. Kemudian high grade itu 8, 4 plus 4 atau 3 plus 5 dan seterusnya. Sedangkan yang ini bisa 8 atau 9, 10, ya. Subgrade-nya mungkin 1 sampai 5, pembagiannya adalah seperti ini, ya. Ini sekedar tahu saja, ya. Kemudian restratifikasi untuk kanker prostat ini kembali, ya. Jadi ada lokal advance, ya. Localized kanker prostat ini pembagiannya berdasarkan EAU guideline, ada lagi nanti berdasarkan NCCN, beda lagi, ya. Kalau low risk, kalau EAU guideline itu low risk, intermediate risk, dan high risk. Di mana low risk pembagiannya berdasarkan kadar PSA, kemudian Gleason score, dan clinically T-nya dari TNM tadi, ya. Kalau low risk adalah seperti ini, PSA kurang dari 10, Gleason score kurang dari 7, dan clinically T1, T2A. Demikian juga intermediate risk, PSA 10 sampai 20, Gleason score 7, T2B, ya. Sedangkan high risk untuk localize itu PSA lebih dari 20, Gleason score lebih dari 7, dan clinically T2C. Sedangkan untuk yang local advance, kalau any PSA, jadi PSA-nya berapapun, any Gleason score-nya berapapun, clinically-nya T3, T4 atau N+, ya, maka itu sudah mengatakan, bisa dikatakan kalau ada nodul plus, ya, berarti sudah local advance, ya. Nah, ini beda lagi, ya hampir sama sih sebenarnya, NCCN, stratifikasinya very low, low, intermediate risk, high, very high. Dibagi menjadi clinically localized dan advanced. Ya, hampir sama sebenarnya.
Nah, ini erat kaitannya untuk menentukan ya. Jadi kira-kira kalau low risk itu nanti terapinya bagaimana? Nanti akan dibicarakan oleh Dr. Taufik di pada sesi berikutnya ya. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa history taking untuk penting ya dari family history ya. Itu harus ditanyakan ya, apakah ada penggunaan obat-obatan sebelumnya ya. Misalnya pasien ini sudah mendapatkan 5-alfa reduktase inhibitor ya, suatu pengobatan untuk BPH ya, di mana fungsinya adalah untuk menghambat perubahan testosteron menjadi dihidrotestosteron ya. Kita tahu bahwa testosteron yang aktif yang akan bisa mempengaruhi proliferasi daripada prostat itu adalah yang aktif, yaitu dihidrotestosteron ya. Dihidrotestosteron. Nah, pembentukan dihidrotestosteron ini dihambat oleh 5-alfa reduktase. Dan obatnya yang saat ini ada adalah finasteride dan dutasteride ya. Nah, kalau penggunaan obat ini ada, harus dilihat PSA-nya berapa, karena ini akan bisa menyebabkan penurunan PSA. Hati-hati, jadi kalau PSA-nya rendah, misalnya cuma 7 ya, tetapi sudah menggunakan 5-alfa reduktase, artinya bahwa PSA baseline-nya sebenarnya lebih dari 7 sebenarnya. Nah, itu mungkin yang harus dipahami. Jadi obat ini tidak untuk menurunkan, kalau PSA menurun belum tentu kita terus aman-aman saja pasiennya. Lebih baik kalau PSA-nya kisaran di atas 4 ya sebaiknya dilakukan biopsi ya. Apalagi kalau kita lihat dibandingkan dengan volume prostatnya misalnya, maka PSA itu bisa kita lihat PSA density, yaitu PSA dibagi volumenya. Kalau volume prostatnya PSA dibagi volumenya itu lebih dari 0,15, maka sebaiknya harusnya di biopsi ya. Berikan aja rujukan untuk ke urolog untuk dilakukan biopsi prostat ya. Kemudian apakah ada histori sebelumnya prostatitis misalnya, itu harus ditanyakan, nyeri pada saat kencing, nyeri ejakulasi, gangguan berkemih, atau nyeri yang tidak jelas pada daerah suprapubis, perineum, itu harus ditanyakan. Apakah ada keturunan dari Afro-Amerikan? Ya, bisa aja, karena sekarang dunia itu sangat terbuka ya, orang bisa menikah dengan orang mana saja ya. Dan saya di Malang sendiri itu banyak sekali orang-orang yang orang-orang bule yang menikah dengan orang di Indonesia ya. Dan histori histori dari keluarga, apakah ada keganasan dan sebagainya ya. Kemudian gejalanya. Nah, gejala pada kanker prostat itu sayangnya tidak terlalu jelas ya, karena tidak terlalu khas ya, karena seperti diketahui ya, mungkin belum dijelaskan tadi di awal bahwa prostat itu bisa benign, bisa ganas ya. Prostat yang jina atau BPH ya, itu tumbuhnya adalah di daerah transitional zone. Jadi atau di uretra, di periuretra ya. Jadi di daerah situ itu prostat bisa membesar ya. Dan kebanyakan membesarnya dalam jina, sehingga gambarannya adalah dia bisa membuntu uretra ya. Sedangkan CA prostat itu pertumbuhannya di daerah perifer, di pinggir-pinggir yang jauh dari uretra. Sehingga gambaran obstruksinya itu lebih muncul di awal adalah pada BPH, sedangkan yang CA prostat biasanya tidak bergejala di awal ya. Gejalanya seringkali justru telat ya, karena sudah metastase jauh karena nyeri dan sebagainya. Dan nyerinya kalau fast gitu sudah mendekati 10 ya, 8 9 gitu. Ya. Dan seringkali pasien kalau yang sudah advance datang dalam kondisi yang sudah ada fraktur patologis atau kelumpuhan di ekstremitas bawah ya, edema kaki, uremic syndrome dan lain sebagainya, yang tentu menyebabkan kualitas hidup dari pasien juga semakin menurun ya. Berat badan menurun, anemi dan sebagainya ya.
Nah, ini tugas kita semua ya sebagai seorang tenaga medis untuk tidak segan-segan untuk meluangkan waktu sebentar saja. Ya, kalau ada pasien dengan gejala LUTS ya atau usia sudah di atas 50 ya, tidak ada salahnya kita melakukan rectal touche untuk membedakan ini pembesarannya jinak atau ganas ya. Dan seperti saya sebutkan tadi ya bahwa prostat itu tumbuhnya CA prostat itu tumbuhnya di daerah perifernya, di daerah perifer itu di sini ya. Sedangkan ini adalah di transitional zone ya, di periuretra. Jadi yang BPH itu lebih bergejala, menimbulkan gejala LUTS, sedangkan yang CA prostat itu gejalanya hampir tidak bergejala di awal-awal ya. Dan kalau yang sudah T2 artinya yang sudah bisa diraba, itu Anda semua akan bisa meraba adanya suatu benjolan nodul yang harus dideskripsikan, ini keras konsistensinya, nyeri tekan atau tidak dan sebagainya. Ya. Nah, hasil PSA kita lihat bahwa normal limit value kalau di Indonesia dari laboratorium keluarnya adalah 4 nanogram per mililiter atau per desiliter, biasanya per desiliter ya. Nah, semakin meningkat PSA, maka risiko terjadi kanker prostat juga semakin meningkat. Kita lihat, apabila usia pasien itu 45 sampai 75 tahun, PSA-nya kurang dari 1, ya, DRE normal, maka perlu dievaluasi setiap 2-4 tahun. Ya. Sedangkan 1-3 nanogram, ini rekomendasi dari EAU, ya, ulang DRE, ya, kemudian diulang DRE-nya normal, maka diulang evaluasinya 1-2 tahun. Tetapi kalau PSA-nya lebih ya meningkat dan DRE-nya kita curigai, maka biopsi rekomendasinya ya. Sedangkan kalau usianya lebih dari 75 tahun, PSA lebih dari 4, DRE normal, maka tidak perlu dilakukan biopsi ya. Evaluasi ulang aja 1-4 tahun. Ini erat kaitannya karena pada usia 75 tahun kan biasanya, ya saya bicara biasanya ya, usia harapan hidup manusia di Indonesia itu berapa sih? Jadi lebih baik ya, ini ya, evaluasi 1-4 tahun ya. Tetapi kalau PSA 4 dan DRE dari rectal touche-nya kita curigai, maka biopsi direkomendasikan. Nanti ya, bila Anda memberikan rujukan ke kita, ke urologi, maka kita akan melakukan namanya TRUS, ya, transrektal ultrasonografi. Ya. Dari sini kita bisa melihat volume prostat, apakah ada area hipoekoik, apakah konsisten strukturnya dari prostat itu bagaimana. Kalau seperti ini kita lihat seperti ada area hipoekoik yang kemungkinan, kalau yang ini kan kelihatannya batas kapsulnya terlihat ya, sedangkan di sini dia sudah mulai kayak keluar dari kapsulnya ya. Dari terus ini juga kita bisa melakukan biopsi dari rektum. Jadi kita bisa mengambil jaringan ya. Kita lakukan 12 core ya, 12 suntikan ya untuk mengambil jaringannya. Kemudian kita kirim ke patologi. Biopsi yang lain adalah dengan transperineal ya. Ini dengan tuntunan USG juga ya, dengan MRI yang sudah diprogram gitu. Jadi hasil MRI-nya kita lihat, nanti kita bisa biopsi dari transperineum ini ya. Tentunya kalau transperineal berdasarkan literatur sih angka terjadinya komplikasi sepsis, infeksi itu semakin berkurang ya. Nah, ini biopsinya ya, ada 12 core ya. Jadi kalau dulu masih sextan 6 core, sekarang sudah 12 core ya. Nah, modalitas untuk settingnya adalah ini. Untuk T-nya kita bisa terus atau multiparametric MRI, kemudian end staging juga MRI atau CT atau PET scan ya. Sedangkan untuk bone M staging bone scanning, atau kita bisa pakai
kalau di Saiful Anwar kita belum punya bone scan, ya dulu punya tetapi rusak, kita bisa memakai MRI, whole spine, dan pelvis. Jadi kita lihat tulang-tulangnya apakah ada penyebaran ke tulang atau tidak. Kalau dari foto tulang, foto X-ray biasa, maka gambarannya adalah metastase tulang karena CA prostat itu adalah osteoblastik. Jadi kalau osteolitik itu gambarannya hitam-hitam ya, bolong-bolong gitu. Sedangkan kalau plastik maka tulang itu menjadi lebih putih ya. Nah, yang terakhir untuk take home message bahwa prostat cancer adalah seperti yang dijelaskan tadi bahwa terbanyak kedua setelah kanker paru. Ya, itu harus diperhatikan bahwa laki-laki punya kans untuk mengalami kanker prostat, ya, apalagi kalau ada family history, kemudian faktor-faktor risiko yang saya jelaskan di depan. Ya. Untuk mendiagnosa kanker prostat perlu ada beberapa step, mulai dari anamnesa sampai ke pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dari rectal tooth, kemudian PSA, bahkan sampai MRI dan sebagainya, biopsi dan sebagainya. Yang tentu kalau kita bisa menemukan secara dini akan lebih baik daripada kalau sudah stadium yang lanjut. Untuk penjelasan bagaimana selanjutnya terapi dan seterusnya akan dijelaskan oleh Dr. Taufik. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dr. Medi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Kurnia Pentas, Putra Spesialis Urologi Konsultan yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik mengenai how to diagnose prostate cancer. Kemudian untuk materi selanjutnya adalah DRE atau Digital Rectal Examination and PSA for Prostate Cancer Screening yang akan dibawakan oleh Dr. Taufik Nurbudaya, Spesialis Urologi Konsultan. Kepada Dr. Taufik Nurbudaya, dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara moderator. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang digital rectal examination atau colok dubur dan pemeriksaan PSA untuk screening kanker prostat. Ya, nama saya Taufik Nurbudaya. Saya berasal dari Departemen Urologi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Ya, terima kasih juga kepada PT Soho ya yang sudah mensponsori acara webinar kali ini. Ya, semoga dengan acara ini kita bisa meningkatkan awareness kita terhadap pasien-pasien dengan kanker prostat. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa kanker prostat merupakan kanker terbanyak kedua ya pada laki-laki di seluruh dunia. Ya, yang pertama adalah kanker paru-paru. Ya, insiden kanker prostat itu bervariasi tergantung dari wilayahnya. Ya, misalnya di Australia atau New Zealand dan Amerika Utara dengan rates ya 111/6 dalam 100.000 populasi atau penduduk. Ya, dengan kanker prostat sendiri paling utama ya biasanya didiagnosa pada laki-laki usia di atas 65 tahun dan metode yang paling efektif untuk screening kanker prostat itu adalah dengan pemeriksaan PSA atau prostate specific antigen dan pemeriksaan colok dubur. Problem utama kanker prostat di Indonesia itu adalah bahwa pasien-pasien kanker prostat itu datang dalam keadaan yang sudah lanjut ya, sudah advanced stage ya, sudah terjadi metastase yang terutama di tulang ataupun di organ lain ya. Harapannya dengan adanya webinar ini ya, dengan kita memberikan edukasi kepada sejawat ya, dokter umum untuk bisa melakukan screening awal prostat cancer ya, harapannya pasien-pasien dengan kecurigaan kanker prostat atau pasien-pasien dengan kanker prostat itu datang lebih awal ke ahli urologi sehingga pilihan manajemennya semakin beragam ya. Kita tahu bahwa semua ya, hampir semua penyakit baik itu kanker maupun non kanker pada saat dia datang dalam fase yang awal atau stadium awal itu pilihan terapinya akan lebih banyak daripada pada saat pasien itu datang pada stadium akhir. Pada stadium akhir pilihan terapinya akan sangat terbatas ya, termasuk penurunan kualitas hidup dari pasien itu sendiri ya, harapannya seperti itu.
etiologi ya, yang pertama adalah mutasi genetik ya, mutasi genetik pada gen-gen penyandi kanker prostat biasanya ya, contohnya ada BRCA1, BRCA2, HOXB13, MLH1 dan lain sebagainya ya. Mutasi germline ini akan menimbulkan resiko terjadinya kanker prostat di kemudian hari pada saat pasien itu sudah dewasa atau sudah tua ya. Kemudian risk factor termasuk diantaranya adalah faktor resiko keluarga ya. Jadi kalau misalnya ada keluarga terutama yang first line ya, adik ya atau kakak atau orang tua ya atau Pak Le, Pak D ya itu menderita kanker prostat, maka dirinya orang yang mempunyai resiko mempunyai keturunan seperti itu akan sangat beresiko untuk terjadinya kanker prostat di kemudian hari, terutama yang first line ya, first line degree. Ada keluarga yang menderita kanker prostat, maka kita juga akan beresiko untuk terkena kanker yang sama. Kemudian metabolic syndrome diantaranya diabetes, ya, kolesterol, ya, obesitas, darah tinggi itu juga faktor resiko terjadinya kanker prostat. Kemudian dietary faktor, terutama kalau misalnya kita terlalu banyak makan makanan junk food atau makanan dengan pengawet, ya, itu juga akan meningkatkan resiko terjadinya kanker prostat. Termasuk pengobatan hormonal sebelumnya, misalnya paling sering itu kita testosterone abuser pada bodybuilding misalnya ya. Jadi pada atlet-atlet yang ingin membesarkan ototnya, ya kadang dia itu menggunakan steroid atau menggunakan testosteron. Nah, penggunaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan itu akan menyebabkan resiko terjadinya kanker prostat di kemudian hari. Ya. Ini adalah epidemiologi. Ya. Merupakan kanker kedua terbanyak pada laki-laki ya dengan jumlah 1,1 juta ya terdiagnosa di seluruh dunia. Di New Zealand dan Australia dapatkan 116 pasien dengan kanker prostat dalam 100.000 populasi. Kemudian yang paling tinggi angka kematiannya adalah di Afrika Selatan dan di daerah Karibia ya di Amerika Tengah sampai 26,8% ya, 26,8 kematian dalam 100.000 populasi, dan di Indonesia sendiri ya dalam 8 tahun terakhir dalam 3 rumah sakit pendidikan nasional ya terdapat 1.102 pasien dengan kanker prostat dan 60-70% pasien itu datang dalam keadaan yang sudah stadium lanjut atau advanced stage ya. Diagnosanya bagaimana? Diagnosanya clinical diagnosis kita mulai tentu dengan anamnesa ya. Memang pada saat awal ya pasien dengan kanker prostat itu anamnesanya tidak khas atau gejalanya tidak khas ya, biasanya hanya gejala Lutz ya, lower genitally tract symptom sampai dengan gejala karena metastase misalnya nyeri tulang, penurunan berat badan, anemia ya dan lain sebagainya ya. Kemudian dari pemeriksaan fisik kita lihat di sini colok dubur ya. Kita tahu bahwa kanker prostat itu berlokasi di daerah perifer, ya daerah perifer dari prostat, sehingga harusnya dia itu sangat bisa sekali terdeteksi dengan colok dubur. Ya, kemudian terdeteksi dengan colok dubur apabila volume dari kankernya itu melebihi 0,2 ml. Ya, dengan suspek ya dari pasien dengan curiga dari hasil colok duburnya itu ada suatu kanker ya dengan PSA kurang dari 2, positive predictive value-nya adalah 5-30%. Dengan hasil temuan abnormal pada rectal tooth atau colok dubur meningkatkan resiko dari high risk ISUP. ISUP itu adalah kategori dari patologi ya. Jadi kategori patologi di mana semakin tinggi kategori patologinya, dia itu semakin poorly differentiated atau semakin jelek gambaran histologinya dan semakin buruk prognosanya. Jadi kalau misalnya dapatkan hasil abnormal dari rectal tooth atau dari colok dubur kemungkinan besar derajat patologinya juga akan meningkat atau lebih tinggi. Ya. Kemudian pemeriksaan darah yang bisa kita lakukan adalah prostate specific antigen. Mungkin dari sejawat semua sudah familiar ya dengan pemeriksaan prostate specific antigen ini ya atau PSA. Ya, jadi PSA ini kita periksa dari darah tepi pasien. Ya, darah tepi pasien diambil kemudian kita periksakan prostate specific antigen. PSA ini sebenarnya organ spesifik, yaitu di prostat, karena dia hanya diproduksi di prostat, tapi dia tidak spesifik untuk kanker. Jadi kalau misalnya PSA itu tinggi, ya pasti ada sesuatu di prostatnya, ya pasti ada sesuatu hal patologis di prostatnya, namun tidak spesifik terhadap kanker. Ya kemudian yang berikutnya adalah
tetap dari parameter PSA kita bisa kembangkan. Yang pertama adalah PSA density. PSA density ini adalah kadar PSA dibagi dengan volume prostat. Semakin tinggi PSA density-nya, 0,15 cut point kita, ya, semakin tinggi dari 0,15, kemungkinan terjadinya kanker prostat juga akan semakin tinggi. Ya, kemudian berikutnya adalah PSA velocity dan doubling time. PSA velocity ini adalah kita mengikuti PSA itu dari tahun ke tahun. Ya, misalnya sekarang kita cekkan PSA, kemudian tahun depan kita cekkan PSA. Peningkatan PSA lebih dari 1 sampai 2 nanogram per desiliter itu meningkatkan resiko terjadinya kanker prostat. Kemudian PSA doubling time. PSA doubling time ini otomatis dari namanya kita bisa melihat bahwa kapan PSA ini menjadi 2 kali lipat dari nilainya sekarang. Misalkan sekarang ini PSA nilainya 4. Berapa lama dia membutuhkan waktu untuk PSA ini naik menjadi 8. Itulah masa waktu PSA doubling time. Kalau dia kurang dari 1 tahun, itu berarti sangat agresif sekali, ada kemungkinan besar terjadi suatu kanker prostat yang ganas, ya, yang agresif sifatnya. Ya. Tapi kalau PSA doubling time lebih dari 1 tahun, ya biasanya lebih jinak. Ya. Kalaupun dia suatu kanker prostat tidak yang sifatnya tidak terlalu agresif. Ya. Kemudian parameter PSA lain adalah free dibandingkan total PSA rasio. Ya. Kita lihat di sini, faktor resiko ya terjadinya kanker prostat dibandingkan dengan kadar PSA. Pada kadar PSA, kita lihat di sini ya, 0 sampai 0,5, resiko kanker prostatnya hanya 6%, resiko grading patologi yang tinggi itu hanya 0,8%. Dan peningkatan PSA akan berkorelasi dengan resiko peningkatan kanker prostat dan resiko tingginya angka ISUP atau angka patologik yang poorly differentiated pada kanker prostat. Ini ya, ini adalah clinical staging dari kanker prostat. Ya, kita tahu bahwa kalau misalnya kita mendefinisikan stadium pada kanker, ya kita harus punya TNM. T adalah tumor primer, N itu penyebaran pada kelenjar getah bening, M itu penyebaran pada organ yang jauh. Ya, T kita lihat di sini T1. Ya, T1 ini ya dari rectal to Z itu tidak terpalpable. Ya. T1A didapatkan dari reseksi tumor dari prostat reseksi ya TURP ya. Itu dengan sediaan kurang dari 5%. T1B itu berasal dari reseksi tumor transuretra ya TURP dengan spesimen lebih dari 5%, dan T1C itu yang didapatkan dari biopsi prostat baik transperineal maupun transrektal. Kemudian T2 ini sudah bisa kita raba nodul di prostatnya ya pada pemeriksaan colok dubur. T2A ini ya kurang dari setengah dari 1 lobus. Jadi lobus yang terkena itu hanya 1 lobus ya, kurang dari setengahnya. T2B ini mengenai masih 1 lobus ya, kalau nggak lobus kanan aja, lobus kiri aja, tapi nodulnya lebih dari setengah dari nodul dari lobus lateral tersebut ya. T2C ini lobus kanan dan kiri terkena ya. T3 ya ini sudah keluar dari kapsula prostat, T3A ekstrakapsular, T3B pada vesikula seminalis. Ya, T4 ini sudah menyebar pada organ sekitar yang di dekatnya, ya, misalnya sphincter eksterna, ya, rektum, kemudian musculus levator, ya, atau pelvic wall. Kemudian penyebaran N atau penyebaran pada lymph node, ya, N0 tidak ada penyebaran lymph node, N1 terdapat penyebaran lymph node regional. Yang dimaksud dengan lymph node regional adalah lymph node di daerah pelvis, ya, karena prostat itu kan letaknya di daerah di kafum pelvis, ya, sehingga regional lymph node-nya pada prostat itu ya lymph node di daerah pelvis. Kemudian M adalah metastase jauh, ya, M0 tidak didapatkan metastase, M1 ya didapatkan metastase jauh. Kalau M1A ya ini non regional lymph node, ya kita tahu tadi regional lymph node daerah pelvis. Kalau dia didapatkan metastase lymph node di luar daerah pelvis, misalnya di daerah torak, daerah supraclavicular, daerah inguinal, atau daerah retroauricular misalnya, ya itu berarti sudah metastase jauh. Kemudian M1B adalah metastase di tulang, dan M1C adalah metastase di tempat yang lain, contohnya liver, paru, otak, ya. Kemudian dari TNM ini, ya, kalau misalnya kita mendiagnosa kanker prostat, kita selalu tidak terlepas dari yang pertama adalah staging TNM, yang kedua adalah kadar PSA, yang ketiga adalah Gleason score. Ya, Gleason score ini adalah gambaran histologis dari kanker prostat. Ya, jadi nanti itu Gleason score itu dibagi menjadi
5, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang satu itu paling mirip dengan konfigurasi histologi normal dari prostat, kelenjar prostat. Yang 5 itu yang paling hancur ya, paling tidak mirip dengan histologi normal dari prostat. Ya, jadi yang 5 ini ya pasti kita bisa bilang adalah poorly differentiated, yang satu ini ya well differentiated. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, PSA apa Gleason score ini ya, Gleason score ini penyebutannya nanti itu ada 2 angka ya. 2 angka. Satu angka di depan adalah yang paling banyak ditemukan, ya gambaran histologis yang paling banyak ditemukan dari stadian tersebut. Yang angka nomor 2 adalah yang nomor 2 terbanyak dari histologi yang ditemukan pada sediaan tersebut. Contohnya, ya, misalnya seperti ini. Ya. Gleason score 3 plus 4. Contohnya ini ya, Gleason score 3 plus 4. Jadi pada sediaan itu, gambaran histologi terbanyak adalah Gleason yang nomor 3. Kemudian nomor 2 terbanyak adalah Gleason yang nomor 4. Kalau misalnya 4 plus 3, berarti yang paling banyak pertama adalah gambaran histologi nomor 4 atau Gleason nomor 4. Yang paling banyak kedua adalah gambaran histologi Gleason nomor 3 dan seterusnya. Ya. Otomatis kalau misalnya kita melihat seperti ini, ya sama-sama jumlah Gleasonnya 7, 3 plus 4 dan 4 plus 3, maka faktor prostatiknya otomatis berbeda. Lebih jelek ya 4 plus 3. Karena kita lihat bahwa 4 plus 3 berarti yang paling banyak adalah yang appearance yang lebih jelek. Ya, yang nomor banyak kedua adalah appearance yang lebih bagus. Sedangkan pada 3 plus 4, yang paling banyak adalah appearance histologi yang lebih bagus, dan yang lebih sedikit adalah appearance histologi yang lebih jelek. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Misalnya contohnya gini ya, 3 plus 5 atau 5 plus 3. Jelas otomatis yang lebih jelek adalah yang 5 plus 3 dibandingkan dengan 3 plus 5. Meskipun sama-sama total Gleasonnya adalah 8. Ya, seperti itu. Jadi selain TNN, kemudian Gleason score, yang ketiga adalah kadar PSA-nya. Dari situ kita akan melihat resiko ya atau istilahnya staging resiko dari kanker prostat. Ya, kita lihat di sini localized, locally advanced. Localized itu artinya dia terbatas dari prostat. Artinya kalau secara clinical staging dia adalah T1 sampai dengan T2. Sedangkan locally advanced ya ini sudah keluar dari prostat. Ya, baik itu T3 tadi sudah terjadi ekstensi suprakapsular ya, kemudian T4 atau adanya metastase pada kelenjar getah bening N positif ya. Dari localized ini ya, yang localized ya, jadi T1 T2 itu dibagi menjadi 3 lagi ya, low risk, intermediate risk dan high risk ya. Low risk PSA kurang dari 10 dan Gleason score kurang dari 7 dan clinical staging-nya T1 sampai dengan T2A. Ya, intermediate risk dengan PSA 10 sampai 20, Gleason score 7, clinical staging-nya T2B. Localized high risk ya, PSA-nya lebih dari 20, Gleason score lebih dari 7, artinya 8, 9 dan 10 dan clinically T2C. Sedangkan locally advanced semua pasti akan masuk ke high risk, apalagi yang advance. Ya, advance itu berarti sudah ada metastase jauh, baik itu di tulang maupun di organ viscera, contohnya di paru atau liver atau otak. Ya, jadi pengkategoriannya kanker prostat itu tidak hanya dari TNM, tapi tidak juga dari Gleason dan juga PSA-nya. Ya, localized ya dibagi menjadi 3, low risk, intermediate dan high risk. Locally advanced pasti high risk, dan satu lagi adalah advanced di mana sudah terjadi metastase. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendiagnosa CA prostat ya, selain TNM kita juga membutuhkan data Gleason dan PSA. Karena ini nanti akan berimplikasi terhadap terapi yang akan kita berikan kepada pasien. Ya, kemudian kita menginjak topik utama kita, screening kanker prostat. Ya, metode yang paling efektif ya untuk melakukan screening kanker prostat adalah kombinasi antara PSA ya dan rectal 2C ya atau colok dubur. Ya, 15% laki-laki dengan kanker ya memiliki PSA kurang dari 4. Dan PSA dan pemeriksaan colok dubur adalah suatu perlengkap ya, karena tidak apa ya istilahnya gitu, tidak selalu dalam keadaan yang linear terhadap terjadinya kanker prostat. Kadang PSA-nya tinggi tapi DR-nya normal. Kadang DR-nya ada sesuatu yang abnormal, PSA-nya normal. Ya, jadi seperti itu kita kombinasikan sehingga dia akan meningkatkan sensitivitas dan spesifitas dalam mendiagnosa kanker prostat. Ini ya, colok dubur. Ya, colok dubur di mana kita memeriksa prostat ya dengan memasukkan
jari telunjuk kita dengan lubrikasi tentunya ke dalam anus ya untuk melihat abnormalitas pada prostat ya. Colok dubur yang dilakukan oleh dokter umum ya mempunyai sensitivitas 51%, spesifitas 59% dan positive predictive value sejumlah 41%. Ya. Colok dubur merupakan salah satu kunci ya dalam mendiagnosa kanker prostat dan mengidentifikasi pasien pada resiko kanker prostat ya. Abnormal rectal tuse ya jadi kalau misalnya kita menemukan colok dubur yang abnormal ya meskipun dengan PSA yang normal ya kita harus memberikan atensi lebih pada pasien itu kita curigai suatu kanker prostat ya. Jadi meskipun PSA yang normal tapi dari hasil rectal tuse dari hasil colok dubur ada sesuatu hal ya yang mencurigakan ya kita harus kasih atensi lebih bahwa itu adalah suatu kanker prostat sampai terbukti tidak ya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya. Rectal tuse atau colok dubur dengan PSA adalah suatu pelengkap ya karena dia akan meningkatkan rate terdiagnosanya kanker prostat ya. Kita lihat di sini rate deteksi kanker prostat 3,2% hanya dengan rectal tuse, 4,6% hanya dengan PSA jika dikombinasikan menjadi 5,8% ya. Positive predictive value ya dari pasien dengan rectal tuse yang abnormal ya dengan PSA yang normal itu adalah 10%. Sedangkan predictive positive value pada orang yang rectal tuse-nya normal, tapi terjadi peningkatan PSA itu adalah 24%. Ya, jadi laki-laki dengan normal PSA, ya, tapi didapatkan tidak normal pada rectal tuse, ya, ini less likely to be from a cancer, ya, jadi kemungkinan kecil suatu cancer jika PSA-nya kurang dari 1 ya dibandingkan dengan PSA-nya 3 atau 4. Artinya apa? Artinya meskipun dari rectal tuse ya itu didapatkan prostat yang tidak normal ya namun PSA ini juga akan sebagai penentu ya. Kalau PSA-nya kurang dari 1 dia lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan PSA-nya 3 atau 4 atau bahkan lebih. Kalau misalnya dari RT itu rectal tuse sudah didapatkan prostat tidak normal dan PSA lebih dari 4, maka itu akan chance-nya untuk terdeteksi kanker prostat akan lebih tinggi lagi. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menilai ya rectal tuse. Ya, yang pertama adalah rectal finding. Rectal finding ya artinya mukosa rektumnya normal, ada massa keras atau ada massa yang soft. Ya. Kemudian kalau hard mass, ya berarti kita harus suspicious of malignancy. Kalau soft mass, kita harus cari mungkin suatu hemoroid atau polip rektal. Ya, kemudian adalah yang penting adalah yang kita intikan di sini ya, kita pokokkan di sini adalah pemeriksaan prostat pada rectal tuse atau pada colok dubur. Ya, kita lihat dulu konsistensinya. Normalnya itu adalah kenyal, ya. Soft prostate juga sama, kenyal. Ini normal, soft dan kenyal ini sama, ya. Soft prostate atau normal prostate. Yang keras ini adalah suatu tanda adanya suatu keganasan atau kanker prostat. Ya. Kemudian temuannya ukurannya normal atau membesar. Ya, kalau misalnya normal ya sudah normal ya ukurannya. Kalau membesar kita harus lihat ada nodul atau enggak. Ya begitu ada nodul baik itu single maupun multiple berarti ini adalah suatu curigaan kanker prostat dan tadi sudah berdasarkan stadium adalah minimal T2 ya kalau kita sudah teraba nodul itu T2 tinggal T2A, B atau C. Kalau multiple seperti ini ya minimal T2B atau 2C. Ya. Lokasinya di sebelah kanan atau sebelah kiri, diagnosisnya ini pemeriksaannya normal, ya membesar jinak atau membesar dengan keganasan. Ya, seperti itu. Jadi kesimpulan dari rectal tuse-nya bisa diambil seperti itu ya. Ini bagaimana cara kita melakukan rectal tuse yang baik dan benar ya. Ini diperagakan oleh Dr. Miftah dan Dr. Akmal ya, spesialis urologi. Dari hasil analisa yang saya lakukan, saya curiga keluhan Bapak berasal dari pembesaran prostat. Setelah ini akan saya lakukan pemeriksaan colok dubur. Saya akan memasukkan jari telunjuk saya ke dalam dubur Bapak. Rasanya memang tidak nyaman, tapi akan saya lakukan dengan hati-hati. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Silakan.
saya lakukan ya. Inspeksi. Pak, setelah ini jari saya akan saya masukkan ya. Permisi ya Pak. Pertama-tama saya periksa dulu tonus sphincter ani. Saya masukkan satu ruas jari. Tonus sphincter ani normal. Saya masukkan seluruh jari. Saya periksa mukosa rektum, mukosa licin, tidak dapatkan massa ekstralumen maupun intralumen. Saya masukkan lagi sampai prostat raba. Saya evaluasi prostat. Sulcus medianus teraba mendatar. Lobus lateral teraba 1,5 jari membesar dengan konsistensi kenyal, simetris, tidak didapatkan nodul dan nyeri tekan. Lalu pol atas masih teraba. Setelah itu saya tinggalkan satu ruas jari untuk memeriksa bulbo cavernosus reflex. Lalu saya pencet kondisinya, bulbo cavernosus reflex positif normal. Lalu saya inspeksi apakah jabatan darah, feses, maupun temuan lain. Lalu saya bersihkan. Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Celananya bisa dikenakan kembali. Silakan, Pak. Nah, jadi begitu ya cara melakukan pemeriksaan rektal tusuk yang benar. Ya. Sekarang kita menginjak pada screening yang kedua, yaitu penggunaan PSA. Ya, prostat spesifik antigen ini sebenarnya adalah protein ya yang diproduksi secara normal oleh sel prostat. Ya, namun ya kita harus ingat bahwa PSA ini diproduksi kemudian dikeluarkan dalam intralumen dari sel prostat, kemudian dikeluarkan melalui cairan ejakulasi. Ya, jadi secara normal PSA ini sangat rendah sekali terdeteksi di dalam darah. Kenapa kok pada keadaan patologi di prostat PSA itu akan meningkat? Kita lihat bahwa saat ada terjadi sesuatu patologi, kondisi patologi di prostat, baik itu karena keganasan, karena inflamasi, ya, ataupun karena sebab yang lain, itu akan terjadi kerusakan dari sel prostat. Kerusakan sel prostat akan menyebabkan membrana basalis dari prostat itu akan rusak. Nah, dari rusaknya itu bocor. PSA-nya itu yang harusnya masuk ke dalam lumen, masuk ke dalam cairan ejakulasi, itu bocor ke dalam darah, sehingga terjadi peningkatan PSA di dalam darah. Oleh karena itu, tadi sudah di awal disebutkan bahwa PSA ini adalah organ spesifik, tapi bukan kanker spesifik. Peningkatan PSA berarti ada sesuatu terjadi di prostatnya, ada sesuatu hal yang menyebabkan kerusakan pada membrana basalis dari prostat. Salah satunya adalah penyebabnya kanker. Ya. Kemudian dilaporkan dalam nanogram per mililiter, dan biasanya peningkatan PSA itu sangat dihubungkan dengan kanker prostat. Dengan pemeriksaan PSA untuk deteksi kanker prostat dengan sensitivitas 79%, spesifisitas 59%, predictive positive value 40%, negative predictive value 89%, dan overall akurasinya adalah 64%. Ya. Kita lihat di sini ya. PSA ini mempunyai half-life 2,2 hari. Artinya setelah 2 hari harusnya dia akan menurun jumlahnya setengah dari kadar yang dicek sebelumnya. Ya. Dan peningkatannya ya bisa diakibatkan oleh kondisi yang bukan keganasan. Contohnya ya pemeriksaan rektal tuse atau pemeriksaan colok dubur. Ini akan meningkatkan PSA 0,2 sampai 0,4. Sehingga karena peningkatan tidak signifikan, PSA langsung bisa dilakukan ya dicek setelah dilakukan colok dubur ya. Ejakulasi ini akan meningkatkan PSA 0,8 ya dan akan kembali normal dalam 48 jam atau 2 hari. Kemudian prostatitis ya karena inflamasi dia akan meningkatkan PSA dan akan turun kembali menjadi normal dalam 6 sampai 8 minggu setelah gejalanya mereda. Biopsi prostat ya juga sama, dia akan meningkatkan PSA sampai 7,9 nanogram per desiliter dalam 24 jam ya, kemudian akan turun normal dalam 2 sampai 4 minggu. Ya, kemudian reseksi prostat transuretra ya atau TURP dia akan meningkatkan PSA 5,9 nanogram per desiliter atau mililiter ya dan akan tetap meningkat ya sampai dengan 3 minggu pasca tindakan. Ya. Nah, screening PSA ya
seharusnya tidak dilakukan ya pada kondisi seperti ini minimal 6 minggu setelah tindakan. Artinya kalau misalnya pasien sudah menjalani proses biopsi atau menjalani TURP, jangan dicekkan PSA kurang lebih 6 minggu sampai 6 minggu. Setelah 6 minggu baru boleh dicekkan PSA. Karena apa? Karena akan terjadi positif palsu, ya, terjadi peningkatan PSA, namun dari hasil ininya, dari hasil patologinya adalah bukan karena kanker. Ya. Kemudian kita lihat ya, retensi urin juga akan meningkatkan PSA ya. Namun kadarnya akan menurun 50% dalam 1 atau 2 hari ya. Jadi screening PSA setelah pasien dalam kadar retensi urin biasanya dilakukan minimal 2 minggu setelah retensi urin. Ya, jadi retensi urin, pasang kateter 2 minggu lagi baru cek PSA. Kalau pasien dengan riwayat biopsi prostat atau TURP ya, minimal 6 minggu baru cek PSA. Kalau pasien dengan prostatitis, kita lihat setelah sembuh ya kurang lebih 6 sampai 8 minggu baru cek PSA. Kalau setelah rektal tuse atau colok dubur langsung dicekkan PSA enggak apa-apa ya. Setelah ejakulasi 2 hari setelah ejakulasi bisa dicekkan langsung PSA ya. Jadi biar tidak terjadi kondisi tinggi palsu ya untuk menghindari kesalahan dalam diagnosis ya. Ini adalah guideline screening dan early detection dari EAU. EAU itu adalah Asosiasi Urologi di Eropa ya. Bisa di sini jangan pernah ya memeriksakan PSA atas dasar hobi ya, atas dasar ya setelah saya kepingin periksa PSA pasien ini ya. Karena apa? Karena konsekuensinya itu panjang. Kalau misalnya terjadi peningkatan PSA ya, kita harus melihat USG-nya, melihat volume prostatnya, kemudian ada kemungkinan nanti dilakukan biopsi prostat dan lain sebagainya, dan itu akan berkonsekuensi secara psikologis terhadap pasien. Jadi tidak bisa serta-merta dilakukan PSA, ya sudahlah saya lakukan PSA aja asal kepingin aja, enggak ya. Jadi harus dilakukan informed consent benar-benar di awal sebelum kita melakukan pemeriksaan PSA ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah tetap tawarkan ya pada individu yang beresiko untuk terjadi kanker prostat dilakukan screening kanker prostat dan diharapkan life expectancy-nya itu minimal 10 sampai 15 tahun ya. Kita tahu bahwa orang Indonesia ya lifetime expectancy-nya kurang lebih kan di usia 80 tahun ya. Jadi kalau misalnya dia sudah di atas 70 tahun ya, kalau memang tidak ada indikasi untuk dilakukan screening kanker prostat ya tidak usah dilakukan karena akan percuma ya. Tapi kalau memang ada indikasi pasiennya dengan curiga kanker prostat meskipun di usia 90 tahun pun harus tetap dilakukan screening untuk kanker prostat ya. Kemudian ini tawarkan pemeriksaan PSA pada pasien-pasien ya laki-laki ya dimulai dari usia 50 tahun atau dimulai dari usia 45 tahun dengan pasien tersebut mempunyai riwayat keluarga penderita kanker prostat atau laki-laki Afrika ya dengan usia 45 tahun karena apa? Karena ras Afrika termasuk American African itu sangat tinggi kemungkinannya untuk terjadi kanker prostat. Kemudian laki-laki yang mempunyai mutasi BRCA2 ya. Kalau laki-laki sudah mempunyai mutasi BRCA2 ini pasien ini atau laki-laki ini akan sangat mudah rentan terjadi kanker prostat. Oleh karena itu bisa di screeningkan untuk kanker prostat PSA dalam hal ini adalah pada usia 40 tahun ya. Kemudian setelah kita melakukan initial PSA testing ya kita harus melakukan follow up dalam interval kurang lebih 2 tahun pada pasien di mana PSA levelnya lebih dari 1 pada saat dia usia 40 tahun atau pasien dengan PSA levelnya lebih dari 2 pada saat usia 60 tahun ya. Kalau tidak keduanya misalnya saya usia 40 tahun, saya tes PSA saya 0,5, 0,6, berarti tidak diperlukan follow up sampai kurang lebih 8 tahun ya. Jadi tidak beresiko terjadinya kanker prostat. Tapi kalau misalnya saya 40 tahun, PSA saya sudah 1,5, maka 2 tahun lagi saya harus cek PSA lagi untuk memastikan bahwa saya tidak terkena kanker prostat. Begitu juga pada saat saya usia 60 tahun, ternyata PSA saya 3. Ya. Sebenarnya kan normal PSA 3 itu ya, kurang dari 4 masihan. Tapi karena level saya itu pada usia 60 sudah lebih dari 2 PSA-nya, dalam sekali harus memeriksakan lagi PSA dalam interval 2 tahun. Ya. Kemudian ini ya, kapanpun pasien itu dicurigai suatu kanker prostat ya di usia berapapun ya itu harus kita lakukan screening baik itu screening PSA maupun
digital rectal examination untuk menyingkirkan ya diagnosa kanker prostat. Ya, sekali lagi, pada usia berapapun ya saat kita curigai pasien itu menderita kanker prostat, kita tetap harus melakukan pemeriksaan penunjang atau screening untuk menyingkirkan suatu kanker prostat, karena pada level berapapun ya diagnosa kanker prostat itu akan sangat bermanfaat bagi pasien ya, terutama pasien yang ada indikasi untuk ke arah sana. Tapi kalau misalnya tidak ada indikasi, misalnya ya pasiennya sehat-sehat saja, tidak ada masalah apapun, tidak ada tidak ada kesulitan kencing, tidak ada keluarga yang dengan kanker prostat sebelumnya, dia ras Indonesia, bukan ras Afrika, tidak ada mutasi dari sel-selnya, terutama mutasi BRCA2, ya, tidak perlu dilakukan screening PSA, ya, atau screening kanker prostat apabila angka harapan hidupnya kurang dari 10 atau 15 tahun. Tapi sebaliknya, pada pasien-pasien yang sangat beresiko, ya, yang kita curigai adanya suatu kanker prostat, misalnya dari rektal tusenya kita temukan massa atau nodul, ya, umur berapapun harus dilakukan screening kanker prostat. Ya. Kemudian pada laki-laki yang asimptomatis dengan level PSA 2 sampai 10, ya, maka selalu harus dilakukan kalkulator risk base ya untuk melihat apakah pasien ini perlu dilakukan biopsi prostat atau tidak. Ya, baik itu dengan misalnya tadi ya dengan PSA doubling time, kemudian PSA velocity, kemudian PSA density, atau dengan imaging, contohnya ultrasound, MRI, dan lain sebagainya. Ya, ini adalah perbedaan rekomendasi, bukan perbedaan sebenarnya, dari rekomendasi dari EAU dan NCCN. Kalau NCCN ini di Amerika, ya, kalau EAU ini di Eropa. Tadi ya, yang kuat adalah jangan memeriksakan PSA kecuali sudah melakukan konseling terhadap pasien tersebut, terhadap resiko dan keuntungannya. Kemudian tawarkan pemeriksaan PSA pada laki-laki di atas 50 tahun, ya, laki-laki di atas 45 tahun dengan riwayat kanker prostat pada keluarganya, laki-laki Afrika dimulai dari umur 45 tahun, atau laki-laki dengan mutasi BRCA2 dimulai screening pada usia 40 tahun. Ya. Kemudian pada individu yang sehat tidak ada keluhan sama sekali, tidak diperlukan ya untuk pemeriksaan screening kanker prostat apabila angka harapan hidupnya kurang dari 10 sampai 15 tahun. Ya. Kemudian kalau misalnya inisial PSA-nya ya pada usia 40 tahun lebih dari 1 atau pada usia 60 tahun lebih dari 2, maka harus dilakukan follow up untuk pemeriksaan PSA berikutnya minimal dalam 2 tahun. Ya. Sedangkan dari NCCN, ya, usia 45 sampai 75 tahun dengan adanya resiko kanker prostat atau pada usia 40 sampai 75 tahun dengan ras Afrika, ya, kemudian mutasi germline yang berisiko terhadap terjadinya kanker prostat atau adanya keluarga yang mempunyai riwayat kanker prostat. Atau pada usia 75 tahun, ya, pada pasien tertentu, pasien khusus, yaitu pasien yang kita curigai sebagai pasien kanker prostat, misalnya dari hasil rektal tusenya ada suatu kelainan. Ya, di sini adalah chartnya ya. Pada usia 45 sampai 75 tahun, ya, itu ya kalau misalnya dia dengan faktor risiko boleh dilakukan pemeriksaan screening PSA dan rektal tusi. Atau pada usia 40 sampai 75 tahun dengan faktor risiko rasnya Afrika, ya, ada mutasi yang mengarah ke kanker prostat atau ada riwayat keluarga, maka harus diperiksakan PSA dan rektal tusi. Kalau PSA-nya kurang dari 1 dan rektal tusinya normal, diulang setiap 2 atau 4 tahun. Kalau PSA-nya 1 sampai 3 dengan rektal tusinya normal, diulang 1 sampai 2 tahun. Dan kalau misalnya PSA-nya lebih dari 3 atau dari hasil rektal tusinya didapatkan curiga suatu kanker, maka harus dilakukan follow up berupa biopsi kanker prostat. Ya. Kalau pada usia di atas 75 tahun, ya ini hanya terbatas saja. Ya. Misalnya, pada PSA kurang dari 4, dengan rektal tusenya normal atau tidak ada indikasi untuk biopsi, tidak perlu dilakukan biopsi, diulang 1 sampai
Baik, sepertinya ada gangguan koneksi. Mohon menunggu sebentar ya. Usia 40 sampai 49 tahun, normal adalah 0,5 sampai 0,7. Peningkatan PSA di atas angka median yang normal akan meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat. Ya. Kemudian kita lihat di sini 15% laki-laki dengan PSA normal ya dan memiliki rectal tissue yang normal itu tetap ada chance untuk terjadi kanker prostat. Jadi meskipun PSA-nya normal, rectal tissue-nya normal, 15% pasien dengan kanker prostat itu mempunyai PSA yang normal dan rectal tissue yang normal. Ya. Kemudian kalau misalnya PSA-nya meningkat antara 4 sampai 10, maka kemungkinan terjadinya kanker prostat juga akan meningkat 30 sampai 35%. Sedangkan apabila total PSA lebih dari 10, ya, maka kemungkinan besar 67% ya adalah suatu kanker prostat. Ya. Kemudian biomarker ya yang dapat meningkatkan spesifitas deteksi rate dari kanker prostat itu juga bisa ditambahkan selain dari screening PSA. Ya, misalnya ini memang belum ada biomarker terstandar saat ini selain PSA yang digunakan untuk pendeteksi kanker prostat. Ya, ada beberapa misalnya CA133, ya, CAP urin, ya itu juga pernah dilaporkan sebagai biomarker tambahan untuk meningkatkan sensitivitas dan spesifitas dari kanker prostat. Namun sampai sekarang belum ada yang direkomendasikan secara resmi baik itu dari EAU maupun NCCN ya sebagai biomarker tambahan menggantikan dari PSA. Oke, jadi kesimpulannya ya pada level apapun ya screening PSA dan screening terhadap pemeriksaan colok dubur itu sangat penting dan akan bermanfaat bagi pasien-pasien ya yang kita curigai sebagai kanker prostat ya dan tidak bisa berdiri sendiri harus saling mengkombinasikan ya dan kita harapkan itu bisa dilakukan pada lini pertama pusat layanan kesehatan di masyarakat ya baik itu di klinik Vaskes Vaskes 1 istilahnya ya baik itu di puskesmas atau praktek pribadi. Dengan begitu harapan kami semua di sini adalah pasien-pasien dengan kanker prostat itu bisa datang dalam keadaan yang early stage ya bukan dalam keadaan yang advance atau yang sudah terlambat yang sudah metastase. Sekali lagi saya bilang kenapa kita mementingkan early stage karena pada early stage ya pilihan terapi pada pasien itu sangat banyak sekali sehingga harapannya angka kesembuhan pasien ya angka kualitas hidup pasien itu jauh lebih tinggi ya dibandingkan pada saat pasien terdiagnosa pada stadium yang lanjut atau sudah metastase. Pilihan terapinya sangat singkat, sangat sedikit ya dan angka harapan hidupnya juga akan sangat singkat sekali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada webinar hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman sejawat semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Taufik yang sudah membawakan materi mengenai Digital Rectal Examination and PSA for Prostate Cancer Screening. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi. Ya, sudah ada beberapa pertanyaan yang tercatat. Ya, ini dari pertanyaan pertama. Mungkin bisa di-share teman-teman panitia. Jadi dari Dr. Ahmad ini, kapan kita melakukan pemeriksaan transabdominal atau transrektal ultrasonografi pada pasien curiga CA prostat? Nah, ini ada 3 pertanyaan. Mungkin dari Dr. Kurnia Penta serta Dr. Taufik Nurbudaya bisa membantu untuk menjawab. Dr. Taufik dulu aja, saya yang nomor 2. Nah, terima kasih Dr. Ahmad ya, atas pertanyaannya. Kapan kita melakukan TAUS dan terus pada pasien dengan curiga kanker prostat. Jadi pada dasarnya semua pasien yang sudah kita curigai adanya kanker prostat, baik itu dari digital rectal examination maupun dari pemeriksaan PSA, ya salah satu modalitasnya
untuk mendiagnosa adalah dengan USG, baik itu transabdominal maupun transrektal. Di sini yang perlu diingat bahwa pada saat pemeriksaan USG ini, ya, kita selain nanti itu kan ada parameter PSA ya, yang sudah kita punya datanya, ya. Dari TAUS dan TRUS ini kita akan mempunyai parameter yang kedua yaitu volume prostat, dan yang ketiga adalah adanya area hipoikoik pada prostat, ya. Jadi kita akan mengkombinasikan tiga itu untuk ke berikutnya, ya, misalnya di colok dubur sudah, PSA sudah, TAUS dan TRUS sudah. Nah, kita akan menginjak ke berikutnya. Perlu tidak pasien ini dilakukan biopsi prostat seperti itu, ya. Biopsi prostat tidak serta-merta dilakukan pada saat TAUS terus ini harus langsung biopsi. Nah, jadi pada saat kita sudah melakukan TAUS dan terus, ya, ada datanya, kita akan olah. Misalkan tadi ada beberapa pertanyaan juga di chat. Kalau misalkan kita melihat PSA density, ya, PSA density itu adalah PSA dibagi dengan volume dari prostat yang kita dapatkan dari TRUS utamanya, ya. Terus kemudian transrektal ultrasound, apabila PSA density-nya melebihi 0,15, maka pada saat kita selesai terus, kita melihat volume, ternyata PSA density-nya lebih dari 0,15, kita lanjutkan dengan biopsi prostat transrektal seperti itu, atau dilakukan dengan biopsi prostat transperineal, ya, transperineal atau transrektal sama saja, ya. Kemudian apabila dari pada pemeriksaan USG baik itu TAUS atau terus dapatkan area hipoikoik, ya, pada prostat, ya, pada ultrasoundnya, itu juga diindikasikan untuk dilakukan biopsi, ya, baik itu transrektal maupun transperineal. Jadi kita sudah punya data dulu dicta rectal examination, kita sudah punya data dulu PSA, kemudian kita akan melakukan TRUS dan TAUS, ya. Dari data TRUS dan TAUS kita akan bisa mengevaluasi apakah kita melanjutkan ke biopsi atau tidak. Seperti itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, yang kedua, apakah apa yang dimaksud dengan insidental pada staging T1 tumor pada klasifikasi dan MCA prostat dari Dr. Dia, serta yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan hasil terus biopsi optimal? Saya coba jawab, Dr. Medi, ya. Terima kasih, Dr. Dia. Jadi insidental pada staging T1 sendiri bahwa dari rectal to C itu tidak teraba. Jadi tumor baru bisa diraba kalau T2, ya. Jadi kalau T1 dari rectal to C-nya itu tidak teraba adanya nodul atau massa, jadi kesannya seperti tidak ada tumor, ya. Tetapi didapatkan hasil dari reseksi. Jadi karena ini sepertinya jinak, kemudian dilakukan tur prostat. Tur prostat dari hasil kerokan, bila kurang dari 5% dari kerokannya itu dikatakan T1A. Tetapi kalau lebih dari 5%, maka T2B. T1B. Sedangkan kalau didapatkan hasil dari biopsi prostat, itu T1C. Jadi T1A tadi, kalau reseksinya kurang dari 5%, T1B kalau lebih dari 5%, dan kalau T1C dari biopsi ternyata didapatkan adanya keganasan. Ya. Itu yang makanya dikatakan sebagai insidental. Ya. Kemudian kalau pertanyaan nomor 3, bagaimana cara mendapatkan hasil terus biopsi yang optimal? Ini memang agak spesifik, ya, menjawabnya ini spesialistis, ya, tidak untuk dokter general practitioner, tapi karena pertanyaan seperti ini saya coba menjawab. Terus biopsi itu tentu harus dengan persiapan khusus, ya, harus diberikan antibiotik, kemudian untuk menghindari terjadinya infeksi pasca biopsi. Kemudian harus pasien tidak dalam kondisi diare, kemudian tidak dalam kondisi sebelumnya kita lakukan rectal to C. Kalau banyak skibala di situ juga kita tidak lakukan. Jadi pasien benar-benar harus sudah bersih kondisi rektumnya. Jadi untuk menghindari kemungkinan komplikasi atau efek samping setelah tindakan biopsi. Dan kemudian untuk tindakan biopsi transrektal itu kita lakukan
injeksi anestesi ya. Dari periprostatic block itu dilakukan pembiusan dengan anestesi lokal ya untuk mengurangi risiko nyeri yang pasca tindakan ya. Dan tentunya juga membuat pasien menjadi lebih tenang sehingga hasil biopsi menjadi lebih optimal gitu ya. Dan untuk biopsinya sendiri harus dipastikan probe-nya itu benar-benar tervisualisasi ya, mana letak yang akan dibiopsi, kemudian jangan asal melakukan biopsi ya. Tentunya harus dipastikan letak, kan ada markernya itu, markernya arah jarumnya nanti mengarah kemana-mana saja itu. Suaranya kecil ya. Harus pakai headset ya. Itu harus jelas ya. Jadi supaya tidak mendapatkan hasil biopsi yang tidak optimal. Dikatakan tidak optimal kalau ternyata hasil biopsinya hanya mendapatkan mukosa dari rektum. Itu beberapa kali ya. Jadi benar-benar harus pastikan bahwa jarum biopsi itu mengarah ke prostat. Ya, itu. Itu saja Dr. Medi yang bisa saya jawab. Ya, baik. Terima kasih. Tentunya memang menambahkan terus biopsi itu dilakukan oleh kami para dokter urologi ya, Dokter Penta ya. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya memang harus itu tadi yang disampaikan dokter beserta mungkin kita lakukan kultur urin sebelumnya supaya memang tidak ada infeksi ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan lagi dari para peserta. Sepertinya diskusinya memang menarik ya. Jadi ini tadi mungkin beberapa ya ada yang sudah dijawab oleh Dr. Taufik ya. Jadi di grup di kolom chat. Kemudian ini 3 pertanyaan lanjutan mungkin bisa dibantu diterangkan lagi Dr. Taufik atau Dr. Penta. Pertanyaan yang 456 ini sudah saya jawab di kolom chat sebenarnya ya, cuman sebagai gambaran umum aja pada pasien misalnya kita dapatkan tanpa keluhan dengan PSA 7 ya, kemudian hasil USG-nya tadi 36,5. Kita lihat pada PSA 4 sampai 10 kita tidak serta-merta pasti langsung biopsi ini ya, enggak. Jadi kita melihat dulu PSA density ya, kalau PSA density-nya tinggi kita anjurkan untuk biopsi, kalau rendah kita akan observasi lebih lanjut ya. Kita lihat PSA velocity-nya ya. Tahun depan kita cek lagi, tahun depan kita cek lagi. Kalau misalnya ada peningkatan terus PSA-nya ya kita sarankan untuk biopsi, atau doping time-nya itu cepat ya, kurang dari 1 tahun. Doping time-nya sekarang misalnya PSA-nya 7, tahun depan 8 bulan ya, 8 bulan atau tahun depan kita cekkan sudah 15. Berarti kan doping time-nya kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu ya kita sarankan untuk biopsi. Kemudian ini ya, PSA progresif dalam jangka 1-2 tahun atau tolak ukur operatif. Operatif di sini kalau misalnya dimaksud adalah radikal prostatektomi atau TURP itu tidak ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah biopsi betul ya. Kalau misalnya kita melihat PSA velocity-nya itu dalam 1-2 tahun itu meningkat sangat cepat sekali, kita sarankan untuk biopsi ya. Biopsi itu bukan operasi prostat, artinya bukan operasi besar dalam prostat seperti TURP atau radikal prostatektomi, itu yang harus diluruskan dulu. Jadi kita biopsi, kita ambil sedikit jaringan dari prostatnya untuk kita periksakan benar tidak ada keganasan. Kalau misalnya ada keganasan, maka kita akan berlanjut ke tata laksana keganasan tersebut sesuai dengan macam-macam ya, stage-nya, stratifikasi resikonya, usianya, dan lain sebagainya, fasilitas yang ada di situ. Ya. Kemudian kalau misalnya kita menunggu LUTS, ya, LUTS itu dia ya pada pasien kanker prostat itu tahap awal terutama akan sangat jarang malah keluhan LUTS-nya ya dibandingkan dengan pasien BPH. Mungkin tadi sudah dijelaskan Dr. Penta bahwa LUTS itu kanker prostat itu berasal dari zona perifer, sedangkan BPH itu dari zona transisional. Sehingga kalau pada BPH itu sangat mungkin keluhannya LUTS ya, tapi kalau penderita kanker prostat dengan keluhan LUTS maka antara masanya itu sudah besar atau sudah dalam keadaan yang stadium lebih lanjut dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kemudian tamsulosin tadi sudah saya buka ya. Tamsulosin itu dia sifatnya adalah alpha blocker ya. Jadi dia menghambat reseptor alfa pada otot polos sehingga mengurangi resistensi sehingga meringankan gejala LUTS.
ya, meringankan gejala Lutz pada pembesaran prostat, ya, baik itu yang karena keganasan maupun karena BPH. Sehingga sifatnya tamsulosin ini adalah simptomatis, bukan definitif. Ya, kalau pasien itu dengan kanker prostat, dia akan diberikan tamsulosin, ya gejala Lutznya juga akan berkurang, ya, tapi tetap progresivitas kankernya nggak akan berkurang karena itu bukan terapi definitif. Mungkin ada tambahan dari Dr. Penta, silakan. Baik. Sorry mood ya. Saya ulangi lagi bahwa tamsulosin itu saat ini banyak ya. Jadi ada yang kalau dulu masih paten, saat ini banyak yang generik. Jadi dan lebih terjangkau harganya. Jadi tetapi tolong jangan istilahnya digebiah-ubiah ya semua. Kalau gejala prostat tamsulosin harus benar-benar diketahui dulu. Ini jenis kemungkinannya ini malignan atau benign. Itu intinya dulu. Kalau benign bolehlah dikasih tamsulosin ya. Kalau memang gejalanya Lutz, tapi kalau memang ini suatu malignansi, mungkin bisa selain tamsulosin juga mungkin harus dilakukan pemeriksaan penunjang yang lain ya untuk menegakkan bahwa ini kemungkinan suatu keganasan atau bukan gitu. Itu dokter saya bisa tambahkan. Baik, terima kasih Dokter Penta. Jadi ini mungkin karena menarik ya, mungkin kita batasi 2 pertanyaan lagi ya. Yang pertama dari Dokter Ivon, ini apakah benar ada hubungan antara konsumsi vitamin D berlebihan dengan insidensi prostat? Mengingat sekarang itu kan memang vitamin D menjadi trending topik terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Ya, Dokter Taufik, monggo. Ya, Dokter. Jadi ada beberapa penelitian yang kontroversi, artinya saling bertolak belakang. Ada beberapa yang bilang bahwa vitamin D itu pada pasien CA prostat ya dengan dia itu ada riwayat untuk kecenderungan dia mengkonsumsi secara rutin vitamin D ya. Tapi ada juga beberapa jurnal yang bilang bahwa vitamin D itu adalah efek protektor terhadap kanker prostat karena dia mempunyai efek salah satunya adalah anti radikal bebas, ya, menetralisir radikal bebas. Kita tahu bahwa salah satu patomekanisme dari kanker ya, hampir semua kanker itu adalah free radicals atau radikal bebas yang didapatkan dari lingkungan sekitar. Jadi ada yang bilang bahwa dengan kita menggunakan vitamin D, vitamin A atau anti radikal bebas yang lain, yaitu dia akan mengurangi angka kejadian dari kanker prostat. Tapi ada beberapa juga kalau misalnya dia digunakan secara berlebihan itu menjadi malah promotor jadi kanker prostat. Jadi kalau dari perspektif saya sebagai seorang klinisi yang biasa menangani pasien dengan kanker seperti ini, saya selalu sarankan kepada pasien bahwa segala sesuatu yang sifatnya berlebihan tidak baik, ya. Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan tidak baik, seperti high dose vitamin C, high dose vitamin D, ya. Kalau dia digunakan dalam jangka waktu yang lama, ya, dosisnya melebihi dosis kita hari-harian, ya juga akan berpengaruh terhadap efek negatif, ya, efek negatif jangka pendek mungkin terhadap organ-organ yang memetabolisme kandungan tersebut. Dalam jangka yang panjang mungkin akan terjadi kanker seperti kanker prostat ini. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Ya, baik vitamin apapun, ya, vitamin itu sebenarnya hanya dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil oleh tubuh perharinya, ya. Jadi tidak perlu diforsir dalam jumlah yang sangat berlebihan, ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak akan baik ujung-ujungnya, ya. Terima kasih. Ya, mungkin saya tambahkan dari ya, bahkan vitamin D itu sebenarnya juga sebagai suplementasi pada kasus CA prostat yang metastase tulang, di mana sudah didapatkan diberikan anti androgen ya, ADT, androgen deprivation terapi, ya, maka vitamin D ini salah satunya bisa sebagai terapi suplementasi ya untuk CA prostat. Tapi yang tidak terlalu over, memang kalau terlalu over juga tidak baik ya.
Ya, baik. Statement dari Dr. Taufik tadi juga menjawab dari pertanyaan selanjutnya ya. Jadi intinya multivitamin apapun ya, terutama yang lagi naik daun di saat pandemi ini, jadi pada dasarnya semuanya baik, tetapi sesuai dosis yang direkomendasikan. Begitu ya Dr. Taufik ya. Nah, baik, alhamdulillah untuk sesi diskusi pada hari ini sudah berakhir. Terima kasih untuk seluruh pembicara yang sudah membawakan materi yang sangat menarik. Ya, semoga apa yang sudah disampaikan dapat menjadi amalan baik bagi kita semua dan dapat bermanfaat terutama dalam praktek sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh peserta atas animo dan antusiasme selama mengikuti seminar online pada hari ini. Ya, terima kasih juga kepada seluruh panitia dan pihak-pihak terkait yang sudah berusaha sebaik-baiknya demi kelancaran acara pada hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada sponsor kita hari ini, PT Soho, yang telah mendukung acara seminar kali ini. Akhir kata, saya selalu moderator, meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Medianto, spesialis urologi yang telah memandu materi pada hari ini. Ini tadi diskusinya seru ya, banyak yang antusias. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada dua pemateri luar biasa hari ini, kepada Dr. Kurnia Penta Seputra, spesialis urologi konsultan, dan Dr. Taufik Nurbudaya, spesialis urologi konsultan, atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini, khususnya kepada Soho selaku sponsor pada hari ini. Sedikit tambahan informasi, apabila sejawat sekalian ada yang masih penasaran bagaimana cara melakukan DRE atau rectal tuse yang benar, silakan kunjungi YouTube channel kita, ada di PSPDS Urologi Malang. Jadi PS spasi PDS spasi Urologi Malang. Nanti boleh dilihat di YouTube dan boleh di-like dan share agar kita bisa belajar dan mahir bersama. Untuk acara selanjutnya adalah post-test sekaligus pengisian kuesioner evaluasi acara webinar ini. Untuk post-test silakan kepada peserta mengisi jawaban pada soal melalui link yang sudah dibagikan panitia di kolom chat. Untuk post-test dan evaluasi, durasinya adalah 5 menit dan dapat dimulai dari sekarang.
Sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi post-test yang linknya sudah dibagikan di kolom chat. Mohon diisi untuk post-testnya dan evaluasi. Untuk waktu yang tersisa kurang lebih 1,5 menit. Jadi nanti untuk semua peserta yang kelengkapannya lengkap semuanya dari pretest, posttest, dan evaluasi, berhak mendapatkan SKPID dan juga sertifikat. Jadi jangan sampai dilewatkan. Baiklah, terima kasih. Waktu untuk mengerjakan post-test dan kuesioner telah habis. Kita beranjak ke acara selanjutnya. Acara selanjutnya adalah acara pembagian dan pengundian door prize. Akan ada door prize yang akan dibagikan, yaitu voucher pulsa masing-masing sebesar Rp50.000 untuk 5 peserta yang beruntung pada hari ini. Baiklah, kepada panitia, mari kita mulai pengundian door prize hari ini. Silahkan wheel spin-nya ditampilkan. Baik, kita putar untuk pemenang voucher pulsa Rp50.000 yang pertama pada hari ini adalah Dr. Faris Kemal Akbar. Selamat kepada Dr. Faris Kemal Akbar ya. Baik, kita lanjut ke pemenang kedua. Voucher pulsa Rp50.000 juga. Siapakah yang beruntung? Dr. Iskandar Nur Sahid. Selamat kepada Dr. Iskandar Nur Sahid. Kita lanjut ke pemenang yang ketiga. Silahkan diputar. Dr. Yuda Putra Disastra. Selamat kepada Dr. Yuda. Sekarang tersisa 2 door prize lagi, 2 voucher lagi. Kita lihat, silahkan diputar untuk pemenang keempat kita. Dr. Prima Cesarea Utama. Selamat Dr. Prima. Dan satu lagi terakhir, pemenang voucher pulsa Rp50.000. Kita putar. Dr. Aris Munandar Harahap. Selamat saya ucapkan kepada 5 pemenang yang beruntung hari ini. Kepada para pemenang, silahkan menghubungi CP yang tertera untuk klaim hadiahnya. Baik, sampailah kita di akhir acara, selesai pula rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kepada moderator, kepada seluruh pemateri atas ilmu dan informasinya, kepada para peserta pula yang telah antusias, dilihat dari diskusinya yang cukup aktif, dan juga terima kasih kepada Suhu yang telah menjadi sponsor webinar pada hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf apabila selama berlangsungnya acara terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Semoga acara hari ini dapat bermanfaat dan sampai jumpa di acara seminar dokter umum berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sebuah kota